Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya saya Aan Budianto bisa menjumpai Anda pada siang hari ini dalam serial Arehan Podcast, yang pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu guru yang luar biasa terkenalnya di Arehan, yaitu Mr. JP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Mr. berarti Brian. Tapi Brian apa JP ini? Boleh Brian, boleh JP, boleh. Baik, gimana kabarnya Mr. JP? Alhamdulillah sehat ya. Di tengah pandemi ini kita bersyukur masih dapat sehat ya. Alhamdulillah. Saya bisa cukup bersyukur ini bisa kedatangan tamu dalam acara podcast kali ini ya. Alhamdulillah. Saya berterima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri undangan serial Arehan Podcast ini. Ini adalah tayangan perdana kita. Dan semoga saja bisa berjalan dengan lancar itu ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, amin. Jadi begini, Mr. JP, kita akan memulai perbincangan kita siang hari ini. Oke, siap-siap. Jadi dari bagaimana sih seharusnya orang tua itu mulai memperhatikan keinginan anaknya atau mungkin cita-cita anak-anaknya ke depannya nanti seperti apa gitu. Jadi bagaimana itu Mr. JP? Iya, ini kalau kita bicara soal anak ya, karena mungkin di antara kita belum punya anak yang besar-besar, mungkin kita masih punya anak kecil-kecil ya, tapi kita harus sudah tahu kapan kita gitu. Kapan kita ngobrol dengan anak-anak masalah cita-cita gitu ya. Tapi kita masih anak-anak kita masih kecil juga, kita pasti sudah punya bayangan ya Pak ya, cita-cita anak kita mau dibawa kemana. Kalau gitu dulu Abi JB sendiri cita-citanya pengen jadi apa? Saya dulu pengen jadi tentara Pak. Iya, tapi nggak sampai. Nggak sampai karena? Nggak sampai tingginya. Nggak sampai tingginya Pak. Saya kira karena nggak sampai karena apa ya? Bukan, nggak sampai tingginya. Jadi saya nggak bisa daftar. Sempat juga, pernah juga saya daftar polisi juga. Tapi sudah pernah mencoba gitu? Pernah mencoba. Saya setelah kuliah itu pernah juga daftar polisi. Nah, ya. Alhamdulillah tahun 2010 saya lolos. Alhamdulillah. Polisi, perwira polisi itu ya lolos. Tapi yang lulus 5. Yang nggak lolos banyak. Yang lulus 5, saya termasuk yang lolos. Jadi nggak masuk itu. Yang diambil kan yang lulus Pak ya. Ya saya lolos, jadi nggak terima. Alhamdulillah sekarang jadi guru ya, seperti itu. Ya itu bukti sih bahwa cita-cita kita itu waktu kecil nggak mesti sama dengan realitas kita gitu ya. Bahkan cita-cita itu bisa berubah gitu Pak ya. Bisa berubah. Waktu kecil mungkin kebanyakan anak cuma jawab dokter aja gitu ya. Setelah dia usia tertentu dia mudah mulai berpikir dia tertarik dengan profesi apa. Ya karena gitu. Memang namanya anak seiring perkembangan zaman, seiring mereka punya banyak pengetahuan, pada akhirnya mereka semakin terbuka juga wawasan. Nah, fase-fase seperti inilah dimana misalnya seusia SMP itulah orang tua sudah mulai peka untuk melihat ataupun mengarahkan anak itu mau kemana gitu. Iya. Memang kalau kita perhatikan perkembangan anak ya, yang saya pahami memang usia anak di kelas 9 SMP itulah ya, itu sudah mulai diajak bicara soal masa depan gitu, karena banyak sekali kasus cita-cita yang diinginkan anak ini tidak sesuai dengan cita-cita orang tua. Ya kita sering temui kasus-kasus ya ketika pemilihan jurusan anak tuh nggak sepakat dengan orang tua. Nah, gitu. Harusnya dari kelas 9 tuh orang tua sudah mulai ngajak bicara, karena fase kelas 9 tuh anak sudah mulai butuh pendampingan orang tua sebagai sahabat gitu ya, bukan sebagai seorang pemimpin lagi, tapi sebagai seorang sahabat gitu ya. Jadi sudah mulai pendapatnya didengarkan gitu, diskusi itu sudah terjadi di kelas 9 seperti itu Pak. Jadi memang ya, karena kelas 9 ini ibaratnya ya antara fase masih senang bermain, tapi juga fase di mana mereka sudah harus menentukan di mana kemana dia akan nanti melanjutkan pendidikan, karena jangan sampai nanti mereka di jurusan yang mereka sendiri tidak nyaman di situ gitu. Iya. Nah, oleh karena itu sendiri ada kiat-kiat khusus nggak Pak sebagai orang tua gitu, karena kita juga sebagai orang tua gitu kan. Iya betul. Punya anak juga ya, nanti ketika anak kita pada usia tersebut bagaimana sih kita sebagai orang tua gitu kan. Iya. Ya memang ada korelasinya ya, ada korelasi kenapa kelas 9. Kenapa kelas 9? Karena regulasi undang-undang pendidikan kita itu menuntut kita untuk dewasa lebih cepat sekarang ini ya. Kenapa? Karena
sekarang kayak pemilihan jurusan IPA dan IPS itu tidak lagi di kelas 11 ya, seperti kita dulu ya. Kita dulu waktu milih jurusan kan kelas 11 ya. Sekarang udah kelas 10 gitu ya, Mbak. Kelas 10 kita harus sudah masuk itu langsung pilih IPA atau pilih IPS gitu. Nah, itu artinya kan sebelum menentukan IPA atau IPS, kita sudah harus tahu dong kita mau jadi apa, mau kuliah di mana. Gitu ya. Karena kalau kita salah pilih jurusan nanti bahayanya adalah ya kasus-kasus unik itu terjadi, ini kejadian ya. Ada anak yang dia ngambil IPS tapi dia pengen kedokteran. Ini kan salah alamat jadinya. Nah, gitu, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena waktu dia kelas 9 itu komunikasi dengan orang tuanya agak kurang mungkin ya. Sehingga dia salah pilih jurusan. Ada anak IPA yang pada pindah ke IPS. Itu juga termasuk salah jurusan juga kan artinya gitu. Ya, jadi anak IPA biasanya ngambil jurusan ekonomi atau Itu kejadiannya sebenarnya karena ya itu tadi mungkin kegagalan keterlambatan kita memutuskan waktu kita memilih jurusan. Gitu ya. Nah, memilih jurusan itu ada korelasinya dengan memilih sekolah juga ya. Jadi sebelum memilih jurusan berarti kita pilih sekolah dulu dong. Nah, untuk menentukan kita mau sekolah di mana, berarti kita harus sudah menentukan anak mau kuliah di mana. Iya, benar-benar. Itu penting karena kita harus tahu sekolah mana yang bisa memfasilitasi anak kita untuk menggapai cita-citanya gitu ya. Jangan nggak boleh juga sembarang ya. Mungkin ada orang yang berpikir sekolah di mana aja nggak masalah gitu. Yang penting sekolahnya bukan sekolahannya gitu ya. Oke lah, itu benar. Tapi orang atau bahan-bahan besi yang dilebur dengan suhu yang rendah dengan besi yang dilebur dengan suhu yang tinggi itu nanti kualitasnya, outputnya juga akan berbeda gitu ya. Nah, jadi nuansa di sekolah itu, atmosfer di sekolah itu, tensi di sekolah itu juga menentukan prestasi anak juga ya. Daya saing, kemudian motivasi anak di lingkungan itulah juga ikut menentukan seperti itu. Jadi memang sepertinya cukup penting sekali ya, ibaratnya jurusan anak itu mau kemana nantinya itu sangat berpengaruh sekali terhadap masa depan mereka ternyata ya. Dan untuk di area sendiri bagaimana Mr. Jabi dalam mensikapi penentuan jurusan ini gitu? Iya, mungkin sebelum ke sana saya pingin sekali ya bicara dengan orang tua untuk meluruskan paradigma mereka ya. Kebanyakan orang tua itu kan baru mau menentukan cita-cita anaknya atau mau kuliah di mana itu sudah kelas 12 ya. Gitu. Ada juga orang tua yang nggak mau nge-post anaknya atau membimbing anaknya atau memperketat anaknya, mengawasi anaknya gitu ya. Membiarkan saja sampai dia kelas 12 gitu. Kalau misalnya taruh lagi misalnya kayak kamu mau didampingi nggak dengan guru les misalnya ya. Itu mereka nunggunya itu kelas 12 gitu. Mereka pikir kelas plus 11 itu nggak penting. Nah, ini mindset yang harus kita rubah gitu ya. Jadi memang orang tua harusnya sudah aware ke anak-anak itu kalau mau didampingi itu di kelas 10 ya, karena kalau kelas 10 itu udah bisa jalan sendiri, 11-12 dia udah bisa dilepas gitu justru ya. Kalau anak kelas 10-11 dibiarkan, nanti kelas 12 kita post juga waktunya nggak akan cukup gitu kasihan ya. Di anaknya, kasihan dia anaknya. Akan belajarnya terposir gitu. Iya benar gitu. Memang kalau di SMA IT Arehaan memang kita punya program khusus ya, memang program khusus. Programnya itu apa namanya? Kita namakan UP Pro namanya. UP Pro itu University Preparation Program. Nah, jadi seperti apa program itu? Ya itu program memang khusus untuk mempersiapkan anak-anak untuk masa depan mereka di pendidikan lanjut mereka, yaitu di universitas gitu. Ya. Itu programnya dalam bentuk seperti apa? Mungkin atau seperti tambahan jam belajar atau mungkin kurikulum yang sudah difokuskan terhadap bagaimana mereka nanti menjalani kehidupan setelah lulus dan kuliah gitu. Seperti apa itu? Ya sebenarnya semua lini kita isi ya. Nah, semua lini kita isi. Ada yang bimbingan langsung ada, kemudian ada juga kegiatan belajar yang terintegrasi dengan UTBK ada. Kemudian kita juga akan mengarahkan guru untuk menaikkan tensinya sampai di tingkat kesulitannya UTBK soal-soalnya gitu ya. Memang dilemanya kalau di tahun ini kita kan tidak ada ujian nasional ya. Nah, jadi itu kayak anak-anak tuh kayak kehilangan arah gitu ya. Kehilangan arah itu kayak
oh belajar, ngapain belajar, nggak ada gitu kan ya. Itu jadi salah tanggap kan anak-anak ya. Jadi kayak kekurangan motivasi mereka. Iya benar, kurang motivasi. Nah itu juga yang menyebabkan sekolah dan yayasan berpikir bahwa arahnya ini membuka ke arah yang sebenarnya gitu. Jadi sekolah itu arah sebenarnya kemana sih? Jadi selama ini kalau bisa dikatakan semu itu tujuannya semu ya. Semu. Kenapa? Karena tujuannya apa, anak-anak tuh dari kelas 10 sampai kelas 12 yang ditakuti ujian nasional kan. Nah, sekarang persiapannya ujian nasional gitu. Sekarang kan nggak ada. Nah, masalahnya adalah ujian nasional yang dulu itu kan nilainya nggak bisa kita pakai untuk masuk ke universitas juga gitu. Masuk ke universitas tetap tes juga ya kan. Jadi kayak semu gitu. Yang kita kejar sudah kita dapat, nilainya sudah bagus, tapi nggak bisa buat apa-apa gitu kan. Jadi dengan ini juga membuat kita sekolah sadar bahwa tujuan sekolah sebenarnya adalah untuk masuk ke universitas gitu. Jadi memang nggak salah kalau memang tensinya kita naikkan sampai ke level soal-soal UTBK, HOTS ya, seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak sudah mulai terbiasa dengan soal-soal HOTS itu dari kelas 10 gitu. Berarti memang di area Islamic School ini dalam pembelajarannya sudah terintegrasikan langsung dengan persiapan mereka menghadapi soal-soal UTBK. Untuk UTBK itu ya. Nah, iya betul seperti itu. Itu sudah luar biasa sekali nih ya. Di samping memang target kita juga ada SNMPTN juga ya. Undangan ya. Jadi nilai rapot juga kita dampingi. Kemarin berapa Pak persentase yang alhamdulillah kita ada ini tahun ini sekitar 40%. Berarti luar biasa ya. Banyak tuh ya. Alhamdulillah kita bersyukur tahun ini termasuk banyak ya. Seperti itu. Kalau di PTKIN juga ada? Ada. Beberapa anak ada juga. Ada yang masuk ya? UI juga, ada yang UPI juga, ada Unila banyak juga. Seperti itu. Berarti luar biasa sekali ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur. Ayah dan bunda yang di rumah yang ingin mensekolahkan anaknya jangan ragu-ragu untuk di area Islamic School itu ya. Insya Allah. Ada dua jenjang SMP dan SMA. Jadi jangan ragu-ragu. Iya. Jadi gini, emang masuk universitas itu punya karakter gitu ya. Jadi kalau anak tuh nggak dibimbing oleh orang yang paham tentang bagaimana cara membawa anak itu ke universitas tersebut ya, itu bisa salah arah gitu. Khawatirnya ya kalau anak itu dibiarkan, dia bisa salah arah gitu ya. Memang penting juga tahu ini saya mengungkapkan sebuah fenomena ya. Kenapa perlu anak tuh dari kelas 10 atau kelas 9 sudah mulai diajak untuk berdiskusi membicarakan soal cita-cita. Ya kenapa? Karena banyak anak begini, dia pingin masuk polisi misalnya ya, masuk polisi misalnya, pingin jadi polisi tapi dia fokusnya di olahraga. Oke ya, linear lah ya, benar ya, linear. Pingin olahraga, tapi dia malas-malasan belajar MTK, gitu ya, malas-malasan belajar bahasa Inggris, malas-malasan belajar bahasa Indonesia, tapi keinginannya kuat untuk jadi polisi. Ya. Nah itu kan karena ketidaktahuan dia bahwa mau jadi polisi itu sebenarnya nggak butuh fisik aja ya. Butuh ada pelajaran-pelajaran yang diujikan. Ada beberapa pelajaran. Harusnya oke lah dia nggak fokus di pelajaran lain, tapi fokus di situ. Gitu. Makanya kelas 10 harus sudah tahu dia mau kemana, apa yang dia butuhkan untuk masuk ke sana, seperti itu. Berarti memang bimbingan itu memang perlu diberikan sejak kelas 10 itu ya. Iya, sejak kelas 10. Karena kalau tidak ya anak tuh bisa berpikiran seperti itu tadi. Jadi mengira ya cuma misalnya menjadi polisi cuma fisik doang. Iya, seperti padahal itu. Kan tidak kan. Bahkan tes-tes yang lain pun tentang agama itu juga tetap diperlukan itu. Oleh karena itu ya dalam sekolah pun nggak bisa menyepelekan 1-2 mata pelajaran, harus tetap semuanya gitu ya. Iya, betul. Nah, terkait itu berarti memang di area sendiri untuk program pembelajarannya sudah mengadopsi itu semua itu. Iya, sudah terintegrasi ya. Berarti misalnya ada BK-nya juga. BK-nya itu apakah punya peran juga untuk bisa mengarahkan itu? Betul, BK juga punya peran penting dalam hal ini ya. Mereka juga masuk dalam tim UP Pro juga. Jadi kita kerjasama juga dengan BK untuk mengantarkan anak-anak ini ke universitas yang mereka inginkan. Berarti memang UP Pro ini adalah tim yang memang dipersiapkan secara khusus gitu. Iya. Khusus untuk mengantarkan putra-putri Arehan untuk bisa menggapai cita-citanya kuliah di universitas yang menjadi cita-cita mereka ya. Iya, betul. Berarti ini tim yang cukup luar biasa solid. Insya Allah ya. Tahun ini tahun pertama kita terapkan ke anak-anak ya. Sudah kita uji coba tahun kemarin ini ya, alhamdulillah.
Ya itu tadi undangan. Nah ini juga kita sedang kawal UTBK, yang UTBK ya. Kita yang PTAIN kayaknya juga sudah ada beberapa anak yang masuk juga seperti itu. Nah kegiatan UP Pro itu sebenarnya nggak melulu kayak bimbingan substantif ya, kayak pelajaran gitu aja, enggak. Tapi dari kelas 10 kita juga kasih wawasan ke anak-anak tentang universitas gitu. Iya, biar mindsetnya sudah terbentuk gitu ya. Nah, tentang jurusan, kemudian tentang dunia kerja gitu. Kadang kita kalau survei ke anak-anak kelas 10 atau kelas 9 tentang cita-cita, mereka kan pasti belum jawab. Belum bisa jawab sebagian ya. Kecuali yang punya cita-cita dokter dan polisi atau tentara. Mereka biasanya sudah kekeh dari kelas 10. Nah, sebenarnya mereka nggak bisa jawab itu bukan karena mereka nggak mau kemana-mana gitu, tapi karena dia belum tahu apa-apa gitu. Belum tahu apa-apa. Maka dari kelas 10 itu nanti kita sudah mulai adakan kegiatan pembekalan ke anak-anak, kayak seminar-seminar yang membawa pengetahuan tentang universitas, tentang jurusan, tentang pekerjaan gitu. Kadang kan mereka baru memutuskan saya tertarik dengan pekerjaan ini gitu, tapi dia belum tahu mau kuliahnya di mana, atau dia tahu ada jurusan ini, dia belum tahu nanti bakal kerja di mana. Benar-benar. Gitu ya. Jadi dari dua sisi itulah nanti kita kasih stimulan ke anak supaya dia bisa memutuskan dia mau tertarik kemana. Gitu. Jadi alasan anak itu yang kita survei adalah karena dia tidak tahu, maka kita beri pengetahuan dari awal, dari kelas 10. Dan bimbingannya juga dari kelas 10. Jadi dari kelas 10 itu kita berikan bimbingan, kemudian kita kasih tryout juga. Nanti kelas 11 juga lebih intensif lagi, kelas 12 makin intensif. Gitu. Ya bisa tiap hari nanti kalau kelas 12 ya, atau 3 hari dalam seminggu gitu ya. Lebih padat gitu kegiatannya. Berarti UP Pro ini memang program yang bukan hanya berjalan 1 tahun saja, berarti. Iya. Tapi program yang memang selama 3 tahun itu di jenjang SMA itu terus dilakukan itu. Betul. Dari tingkat kelas 10-nya, kelas 11, kelas 12. Jadi memang berarti benar-benar si putra-putrinya itu dibimbing terus-menerus gitu. Iya betul. Nah, jadi Mr. Jabi, sekarang ini kan yang dekat dengan agenda siswa mungkin ya. Itu sekarang ini menjelang mereka menghadapi UTBK gitu kan. Jadi UTBK ini sekarang ini ibaratnya mereka mau masuk kuliah itu. Nah, ada nggak sih program yang dari UP Pro sendiri dalam menyiapkan mereka untuk bisa ready untuk berjuang dalam menghadapi ujian UTBK ini, misalnya dengan diberikan soal-soal yang sesuai dengan tingkat kesulitannya dengan UTBK itu sendiri gitu. Ada ya, kita juga melakukan bimbingan untuk anak-anak yang sekarang sedang mengikuti UTBK. UTBK udah selesai gelombang 1 kalau salah ya. Ini yang gelombang 2 kita tunggu. Mereka kita bimbing itu kurang lebih 2 bulan terakhir sebelum mereka selesai sekolah. Nah itu 2 bulan terakhir kita breeding dengan soal-soal UTBK. Tryout pembahasan sampai mereka terbiasa dengan soal itu, terlatih gitu ya? Terlatih ya seperti itu. Memang kadang pemenang itu kan nggak mesti yang pintar, tapi yang terlatih. Benar-benar. Iya kayak gitu ya. Itu sudah kita mulai ya. Itu adalah program kita pertama, bahkan karena memang tahun lalu kita terapkannya di kelas 12 langsung. Itu. Jadi kita UP Pro kemarin kita sudah dampingi 2 program ya, SNPTN dan SBM itu. SBM ya. Jadi untuk yang SBM kita kasih bimbingan 2 bulan penuh ya itu. Kemudian untuk yang SNPTN itu kita punya sistem baru ya yang kita coba terapkan. Alhamdulillah tahun ini rekor terbanyak ya. Kita lulus undangan. Itu uji coba juga sistem ini ya. Memang sistem itu yang sering saya gunakan untuk membimbing anak-anak memilih jurusan di undangan. Nah saya coba terapkan di sekolah ini dan alhamdulillah ada 40 ya, kurang lebih 40% yang lulus undangan gitu. Alhamdulillah kemarin verifikasi lulus semua, tidak ada kegagalan. Alhamdulillah ya, kita ketar-ketir juga takut verifikasinya gagal, ternyata alhamdulillah semuanya nggak ada masalah. Seperti itu. Nah sistem itu mendampingi anak-anak untuk memilih jurusan yang bisa dia gapai dengan nilai yang dia punya gitu. Jadi kayak dia punya nilai misalnya 89 terus dia mau masuk kedokteran Unila gitu ya, masuk apa enggak itu udah terukur di situ.
dia mau masuk ke UPI jurusan ini, masuk apa enggak itu udah terukur. Jadi kita memilih jurusan tuh udah enggak sembarang seperti dulu. Tahu apa enggak terimanya nanti setelah pengumuman gitu. Tapi kalau ini kita sudah bisa baca sejak awal itu, siapa yang lulus siapa yang enggak itu udah ketahuan. Jadi anak tuh sudah bisa memilih jurusan mana yang kira-kira dia bakal lulus. Jadi terukur seperti itu. Berarti sudah ada analisis ya terkait dengan nilai segini itu kira-kira mampu tercapainya jurusan yang mana aja ya, betul seperti itu. Karena jangan sampai dengan nilai yang mungkin standar tapi ingin masuk ke jurusan yang punya tingkat persaingan cukup luar biasa. Iya betul. Dan jangan pula nilai yang cukup bagus tapi jurusannya kecil, jurusan yang sayang potensinya kurang ketat itu. Iya betul. Berarti emang itu sudah ada analisis tersendiri ya berarti. Iya. Ya. Kita ada sistem analisis namanya Passing Grade Control System ya. Jadi kita mengkonversi nilai anak-anak itu ke dalam bentuk passing grade. Nanti passing grade itu menjadi alat ukur ya, jurusan apa yang bisa dia pilih gitu ya, sehingga dia nggak sembarang lagi ya. Jadi strategi memang masih ada beberapa anak yang kekeh dengan jurusan yang dia mau gitu ya, tidak sesuai ya, karena ini pertama kali kita terapkan, kita nggak paksakan kan anak gitu. Tapi harapannya besok kita perketat lagi ya, bahwa anak-anak nggak bisa sembarangan milihnya, karena kayak kita percuma gitu, buang-buang tenaga gitu. Udah tahu nggak terima, tapi kita daftar gitu ya. Misalnya kita daftar tentara ya, tingginya 165 syaratnya, kita 160, terus pokoknya kita maksa, kita daftar dulu. Padahal kita udah tahu ya, ngapain buang energi gitu kan, mending kita alihkan energinya ke tempat yang lain. Lebih gitu. Realistis lagi. Iya betul, lebih realistis lah gitu kesimpulannya. Berarti kemarin ada di universitas mana saja ini Bi? Alhamdulillah Unila banyak, kemudian ada UPI ya, ada siswa kita juga di UI, ada PTN juga ada masuk ya. Kalau yang PTN kan jalurnya beda. Yang SPAN. SPAN ya. Berarti banyak juga yang di Jawa sana ya? Ada beberapa. Berarti emang analisis ini nggak main-main berarti disiapkan tuh. Jadi timnya ini sudah luar biasa sekali untuk mempersiapkan itu ya. Alhamdulillah. Tahun depan ya kita akan coba lebih ketat supaya jumlah siswa yang lulus nanti lebih banyak. Lebih banyak ya seperti itu. Tim ini sudah sangat power sekali ya dalam mempersiapkan dan merancang agar peserta didik nanti bisa masuk dan lulus ke universitas yang memang benar-benar mereka inginkan, dan juga memang mereka punya kemampuan untuk di situ, karena jangan sampai mereka hanya punya keinginan tapi kemampuan belum mencukupi. Iya betul. Kemampuannya tetap kita latih gitu ya. Tapi nanti ketika pemilihannya nanti disesuaikan gitu, nggak bisa dipaksakan ya. Seperti itu. Jadi begitu ayah dan bunda di rumah, berarti jangan ragu-ragu lagi untuk mensekolahkan anaknya di area Islamic School itu ya. Ya Mr. Jabi. Betul. Mr. Jabi ini sebagai ketua tim koordinator untuk program ini yang sangat-sangat siap dan sangat sigap dan berusaha untuk mengantarkan putra-putri ayah dan bunda untuk bisa meraih cita-cita yang benar-benar diinginkan dan benar-benar mereka mampu dan siap di situ. Iya. Jadi ngomong-ngomong ini sangat terima kasih sekali kepada Mr. Jabi. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk saya juga bergembira untuk bisa berbagi, menghadiri acara podcast Arehan ini. Iya. Ini secara perdana kita. Jadi jangan kapok-kapok karena bisa jadi nanti akan giliran Anda lagi. Enggak, sepertinya ketagihan. Kapok ya. Karena berarti kali-kali mungkin masih dengan kamera gitu kan ya. Tapi nanti udah kebiasaan dan nggak mau lepas lagi dari kamera gitu ya. Iya, kayaknya menarik ya di hadapan kamera ya. Ada rasa-rasa seperti ini. Ada sensasi yang luar biasa gitu. Ada sensasi, ada adrenalinnya ya. Bahagianya itu karena kita bisa membagikan apa yang kita tahu kepada orang lain, kemudian menawarkannya kepada mereka dan berharap itu bisa membantu mereka. Itu kan sebuah kebahagiaan gitu ya. Karena anak-anak masuk ke SMA IT Arehan ini kan tanggung jawab kita yang diserahkan oleh orang tua. Jadi gimana caranya mereka itu bisa menggapai cita-cita mereka, yang nggak lain adalah ke universitas pasti ya. Gitu. Jadi itu untuk ayah dan bunda di rumah dan pemirsa, begitu banyak program yang sebenarnya masih belum kita bahas. Itu baru satu program saja yang kita bahas terkait mengenai fasilitas atau
pembelajaran yang ada di Ar-Rayhan Islamic School, dan itu akan kita kupas nanti satu persatu dalam serial podcast berikutnya gitu. Namun sebagai catatan dan himbauan, jangan ragu-ragu untuk mensekolahkan anaknya di Ar-Rayhan Islamic High School, karena memang sekolah ini mempersiapkan putra-putri Anda untuk benar-benar siap masuk ke perguruan tinggi dan mencapai cita-citanya gitu. Baik, mungkin itu dari saya dan Mr. JP dari kami berdua. Mohon maaf mungkin jika ada kalimat atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati pemirsa di rumah, di hati ayah dan bunda, dan kepada Allah kami berdua mohon ampun. Kami akhiri serial podcast pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.